Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah. Amma ba'du. Sahabat LC yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di hari ini kita dipertemukan kembali melalui channel LC Media. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa menambah pahala bagi kita, menambah ilmu dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan menyampaikan satu materi ringkas dengan judul Hanya Islam. Ini adalah materi seputar akidah Islam dan saya sampaikan atau saya ambilkan materi ini dari ringkasan akidah dalam buku Dinul Islam. Sahabat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penting sekali kita terus mengulang pelajaran atau materi daripada akidah Islam. Karena kalau kita melupakan atau tidak pernah mengulang materi-materi itu, maka boleh jadi akidah kita akan luntur. Sebab banyak sekali syubhat atau keraguan-raguan yang dilemparkan oleh orang-orang, ya, oleh musuh-musuh Islam yang berusaha merusak Islam dari dalam maupun dari luar. Dari dalam misalkan banyak tokoh-tokoh Islam dalam tanda kutip, ya, yang mereka katanya tokoh, akan tetapi justru pemahaman akidahnya ini berseberangan dengan akidah Islam. Statement-statementnya, pernyataannya justru berseberangan dengan akidah Islam, berseberangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Contoh misalkan, ada atau banyak beberapa orang tokoh yang mengatakan bahwa semua agama benar, ya. Semua agama itu benar, kemudian semua orang penganut agama yang lain selain Islam akan masuk surga, ya, dan lain sebagainya. Yang semisal dengan ini banyak sekali. Ini adalah pernyataan-pernyataan orang-orang yang dianggap tokoh dari kalangan Islam liberal. Nah, ini berbahaya untuk akidah kita, sahabat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu penting kiranya kita mengulang kembali tentang akidah yang lurus dalam akidah Islam kita. Baik, tema kali ini adalah hanya Islam, ya. Di sini terbagi menjadi beberapa poin dan saya akan sampaikan insyaallah tidak banyak, paling kurang lebih ada 5 poin. Poin yang pertama, Islam adalah satu-satunya agama yang diturunkan dan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta satu-satunya agama yang diakui dan diterimanya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima agama selainnya, tidak akan menerima agama selain Islam dari siapapun, dimanapun, dan sampai kapanpun juga. Ini sahabat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam satu paragraf ini terkandung banyak sekali atau terkandung satu akidah yang sangat kokoh, ya. Di sini dikatakan bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang disyariatkan oleh Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala dari zaman dahulu, dari zaman Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi, ya, sampai hari kiamat nanti, agama yang diturunkan oleh Allah hanyalah satu, yaitu Islam, ya. Dan Allah hanya akan mengakui dan menerima agama Islam itu, ya. Allah tidak akan menerima agama selain daripada Islam dari siapapun, dari orang terdahulu, ya, dari bangsa-bangsa, seluruh bangsa yang ada di dunia, dari manapun, dari siapapun, ya. Kemudian dimanapun dan sampai kapanpun, agama-agama selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, dalilnya apa, sahabat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Di sini terdapat 3 dalil dari Al-Qur'an, ya, yang ini sangat tegas, jelas, tidak samar-samar, dan semua orang yang membacanya pasti tahu apa maksud daripada dalil yang tercantum di dalam buku ini atau yang akan saya sampaikan. Yang pertama, surat Ali Imran ayat 19, dan insya Allah, ya, mayoritas dari kita ini sudah hafal ayat ini, penggalan daripada surat Ali Imran ayat 19. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya
agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Nah, ini sahabat yang berbahagia. Ya, jelas sekali, tegas sekali kalimat ini mengatakan sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Ya, tidak menyebut hal-hal yang samar di sini, Islam. Kemudian dalil yang kedua adalah surat Ali Imran ayat 83. Sahabat, kita simak. Allah berfirman, "Afa ghayra dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'a wa karha wa ilaihi yurja'un." Maka apakah mereka mencari agama yang lain selain daripada agama Allah? Ya, apakah mereka akan mencari agama-agama yang lain selain daripada Islam? Ya, padahal kepadanya lah, ya, kepada Allah lah berserah diri segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ya. Jadi apakah orang-orang itu akan mencari agama selain Islam? Padahal semua yang di langit dan di bumi itu berserah diri kepada Allah. Ya, mereka aslama, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dengan sukarela maupun terpaksa. Jadi mereka semua makhluk Allah itu berserah diri kepada Allah, baik sukarela maupun terpaksa. Yang sukarela adalah seperti orang mukmin berserah diri kepada Allah dengan sukarela, beribadah kepada Allah. Yang memeluk Islam beribadah dengan sukarela kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang kafir, mereka juga berserah diri kepada Allah, akan tetapi dengan terpaksa. Ya, buktinya apa? Buktinya mereka tidak bisa keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala, dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Waktunya mati, mereka akan mati. Ya, ketika Allah tentukan ajalnya mati, ya mereka akan mati, tidak bisa mengelak daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dan hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan. Ya, dalil ini jelas menunjukkan bahwa kalau mereka mencari agama-agama selain daripada Islam, maka Allah katakan itu batil. Ya, agama yang selain Islam adalah batil. Kemudian masih dalam surat Ali Imran, kali ini adalah ayat yang ke-85. Nah, ini dalil yang ketiga daripada poin yang pertama. Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang menganut agama selain daripada agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima daripadanya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Barang siapa yang menganut agama selain agama Islam, maka agama itu tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia di akhirat termasuk orang yang merugi. Dia kekal di dalam jahanam selama-lamanya. Nah, ini sahabat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jelas sekali 3 ayat Al-Qur'an ini dengan tegas mengatakan bahwa siapa yang menganut agama selain Islam, maka mereka berada dalam kesesatan. Mereka berada dalam kebatilan. Dan Allah katakan, "Inna dina indallahil Islam." Agama yang diterima di sisi Allah hanyalah al-Islam. Jadi jelas ya, pernyataan-pernyataan para tokoh-tokoh yang menyimpang itu jelas terbantah oleh Al-Quran itu sendiri. Ya. Ketika mereka mengatakan semua agama sama, semua agama benar, ya, semua orang selain orang-orang Islam pun akan masuk surga, maka ini jelas batil, begitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah poin yang kedua, sahabat yang berbahagia. Poin yang kedua di sini dikatakan Islam adalah satu-satunya agama yang dibawa oleh para rasul, sejak rasul pertama hingga rasul yang terakhir, dan yaitu Nabi dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diutus kepada kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya ulangi bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang dibawa oleh para rasul, dari rasul pertama sampai rasul yang terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semua rasul yang diutus oleh Allah itu beragama Islam dan mendakwahkan Islam, begitu ya. Nah, Islam pun ini adalah agama yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam. Ya. Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam, ya, ini beragama Islam, dan mereka Nabi Musa bukan beragama Yahudi, Nabi Isa bukan beragama Nasrani, bukan. Ya, jadi dan ini pun pemahaman-pemahaman yang salah, yang kadang diyakini oleh sebagian kaum muslimin, yang mungkin mereka karena kurang ilmu, kurang belajar, sehingga mereka mengatakan atau meyakini bahwa Nabi Musa beragama Yahudi, Nabi Isa beragama Nasrani atau Kristen. Maka ini salah. Jadi semua
nabi dan rasul yang Allah utus di muka bumi ini semuanya beragama Islam, termasuk Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi wassalam. Begitu ya. Jadi kedua agama tersebut, agama Yahudi dan Nasrani, ini bukanlah agama Allah Subhanahu wa taala, tetapi merupakan agama batil, ya, agama yang salah, yang keliru, yang sebagai bentuk penyelewengan dari agama Islam. Jadi agama Yahudi dan Nasrani bukan agama Allah, ya, akan tetapi ini agama batil sebagai penyelewengan dari agama Islam pada saat itu, ya. Yang ini dihubungkan kepada dua nabi tersebut, yaitu Nabi Musa dan Nabi Isa, gitu ya. Dari orang-orang yang mengaku sebagai pengikut-pengikut mereka. Nah ini jadi ini hasil dari penyelewengan para pengikut-pengikut Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam. Dan Yahudi dan Nasrani bukanlah agama Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Nah, kita lihat dalil-dalilnya sahabat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama surat Al-Baqarah 135. Allah berfirman, wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Mereka berkata, hendaklah kalian menjadi penganut agama Yahudi atau Nasrani, niscaya kalian mendapat petunjuk. Kemudian Allah berfirman, qul, katakanlah wahai Muhammad, bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Tidak. Ya, Allah berfirman memerintahkan Rasulullah SAW untuk mengatakan tidak. Ya, akan tetapi atau melainkan kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus dan bukanlah Ibrahim itu dari golongan orang-orang musyrik. Nah, ini ketika orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan, ya, masuk Yahudilah kalian, masuk Nasranilah kalian, jadilah Yahudi, jadilah Nasrani, niscaya kalian mendapat petunjuk. Maka Allah langsung membantahnya. Ya, katakan wahai Muhammad tidak. Ya, akan tetapi kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus, yaitu agama Islam, dan Ibrahim itu bukan orang-orang yang musyrik. Ibrahim itu beragama Islam. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam beragama Islam. Nah, kemudian dalil yang kedua masih dalam surat Al-Baqarah. Kali ini 140, Al-Baqarah 140. Am taquluna inna Ibrahima wa Ismaila wa Ishaq wa Yaqub wal asbab kanu hudan aw nasara. Qul a antum a'lamu amillah wa man adlamu mimman katama syahadatan 'indahu minallah wa mallahu bighafilin 'amma ta'malun. Ataukah kalian, ini Allah berfirman, Allah yang Maha Tahu mengatakan, ataukah kalian wahai orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya adalah penganut agama Yahudi atau Nasrani? Ya, Allah mengatakan, apakah kalian wahai orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan para nabi itu, singkatnya ya, kalau bahasa kita, karena Ibrahim adalah bapaknya para nabi, dan di sini disebutkan Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucu mereka, apakah kalian bilang mereka itu penganut agama Yahudi dan Nasrani? Ya, maka Allah berfirman, katakanlah, apakah kalian yang lebih mengetahui ataukah Allah? Ya, ini disanggah sama Allah, ya, oleh Allah SWT. Qul a antum a'lamu amillah. Apakah kalian yang lebih mengetahui ataukah Allah? Maka jelas yang lebih mengetahui adalah Allah. Ya, artinya apa? Bahwa yang mereka sebutkan Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucu dari para nabi itu, mereka sebutkan, mereka klaim sebagai orang penganut agama Yahudi dan Nasrani, maka Allah katakan tidak benar. Dan yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan di dalam Al-Qur'annya bahwa para nabi itu semuanya adalah beragama Islam, yaitu memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis pun dikatakan, ini sahabat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini terkait dengan bahwa Islam itu adalah agama yang dianut oleh para nabi dan rasul. Rasulullah bersabda, ana aulan nas bi Isa bin Maryam wal anbiya wa ikhwatun ni'anat wa ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Aku adalah manusia yang paling dekat dengan Isa bin Maryam. Ini Rasulullah mengatakan, aku, yaitu Rasulullah, adalah manusia yang paling dekat dengan Nabi Isa alaihissalam bin Maryam. Ya. Dan para nabi adalah saudara sebapak dari ibu yang berbeda-beda, dan agama mereka adalah satu, yaitu Islam. Nah ini, para nabi itu saudara sebapak, maksudnya akidahnya sama, satu.
Dari ibu yang berbeda-beda, maksudnya adalah syariatnya itu terkadang syariat para nabi itu berbeda, gitu ya. Akan tetapi akidahnya sama. Kemudian beliau mengatakan dan agama mereka adalah satu, yaitu Islam. Jadi agama para nabi itu satu, yaitu Islam. Nah ini jelas sahabat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, selanjutnya adalah poin yang ketiga. Poin yang ketiga, agama Islam terdiri dari akidah atau keyakinan dan syariat atau hukum-hukum. Akidah Islam tetap sama pada setiap zaman, sedangkan dalam syariatnya maka terkadang ada beberapa perbedaan dari satu nabi ke nabi yang lainnya, ya. Jadi Islam itu terdiri dari dua bagian, yaitu akidah dan syariat. Akidah Islam itu sama pada setiap zaman. Dari zaman dulu sampai hari kiamat nanti, Islam akidahnya sama, yaitu akidah tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun syariatnya, ya, di antara para nabi itu terkadang berbeda. Syariat Nabi Adam alaihissalam berbeda dengan syariat Rasulullah SAW. Ada perbedaan-perbedaannya. Pun demikian syariat-syariat nabi yang lain. Misalkan Nabi Daud cara puasanya, ya, sehari puasa, sehari berbuka. Puasa kita di bulan Ramadan, gitu kan, full sebulan penuh. Kemudian cara puasa orang-orang Nasrani, maksudnya kaum Bani Israel, gitu kan, itu juga berbeda. Ya, mereka ketika sudah tidur tidak boleh sahur lagi, sedangkan kita ada syariat sahur. Dan beberapa perbedaan di dalam hukum-hukum dan syariat yang lainnya. Ini bisa dicari oleh sahabat dan teman-teman sekalian. Artinya akidah sama, syariat terkadang berbeda, gitu ya. Nah, itu semua adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala yang sesuai dengan hikmahnya. Jadi itu diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak usah bertanya kenapa mesti berbeda, begitu. Setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, tidak ada syariat yang diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kecuali syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dan tidak ada yang berhak dinamakan Muslim kecuali orang yang mengakui kerasulannya dan mengikuti syariatnya. Jadi ketika diutus Rasulullah SAW, ya, semua hukum-hukum syariat yang terdahulu, ya, itu tidak berlaku. Dan yang berlaku siapa? Yang berlaku apa? Yang berlaku adalah syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan tidak ada orang yang dikatakan Muslim kecuali mereka beriman kepada Rasulullah dan mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ini sahabat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Singkatnya di dalam Al-Quran, silakan teman-teman nanti bisa lihat dalam surat Al-Maidah ayat 48, kemudian An-Nisa 65, dan Ali Imran 81-82. Ini sahabat dan teman-teman bisa lihat di sana. Nah, di sini saya akan sampaikan satu hadis Nabi SAW yang mendukung tentang paragraf ini, bahwa yang disebut dengan Muslim itu adalah orang-orang yang mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW ketika setelah diutusnya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Waladhi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyun wala nasraniyun summa yamutu walam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi Rabb yang jiwa Muhammad berada di tangannya, siapapun juga dari umat ini, baik Yahudi maupun Nasrani, ini perhatikan ya, Yahudi ataupun Nasrani yang mendengar tentang aku, ya, yang mendengar tentang diutusnya Rasulullah SAW, kemudian dia mati dengan tidak mengimani apa-apa yang aku diutus dengannya, maka dia pasti termasuk penghuni neraka. Jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mendengar diutusnya Rasulullah dan mereka tidak beriman kepada Rasulullah SAW, pasti dia termasuk penghuni neraka, gitu ya. Nah, ini sahabat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang selanjutnya saya ringkas poin yang keempat. Poin yang keempat di sini disebutkan Islam berarti penyerahan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan beriman dan bertauhid kepadanya serta mengikuti syariatnya yang dibawa oleh para rasulnya. Ya. Islam adalah penyerahan diri kepada Allah dengan beriman dan bertauhid kepadanya serta mengikuti syariatnya yang dibawa oleh para rasulnya. Jadi yang dimaksud Islam adalah berserah diri kepada Allah, ya, pasrah, berserah diri kepada Allah dengan bertauhid kepada Allah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala, hanya beribadah kepada Allah, ya, tidak beribadah kepada selain Allah, dan mengikuti syariat yang dibawa oleh para rasulnya, ya.
misalkan di zaman dahulu mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasul pada zaman itu. Nah, begitu diutus Rasulullah SAW, Muhammad SAW, maka wajib mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Nah, ini adalah Islam. Jadi berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian poin yang kelima, Islam mempunyai 5 rukun. Ini sahabat yang berbahagia, yang sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah SAW ketika beliau ditanya oleh malaikat Jibril alaihissalam tentang arti Islam. Hadis ini dikenal dengan hadis Jibril. Ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW, malaikat Jibril pada saat itu merubah wujud menjadi seorang manusia. Dan dia datang kepada Nabi SAW, duduk di hadapannya dan bertanya kepada Rasulullah SAW. Salah satu pertanyaannya adalah tentang Islam. Maka Rasulullah SAW menjawab, al-Islam antashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Ya, atau Muhammad adalah Rasulnya. Mendirikan salat, menunaikan zakat, saum di bulan Ramadan dan berhaji jika engkau mampu melaksanakannya. Nah, ini ya, inilah yang kemudian dikenal dengan rukun Islam. Ya, yang pertama yaitu syahadat alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, mendirikan salat, menunaikan zakat, saum Ramadan, kemudian berhaji jika kita mampu mengerjakannya. Nah, ini sahabat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Di poin yang kelima ini, rukun Islam ada 5. Yang dimaksud rukun itu adalah ketika kita mengaku seorang muslim, ya maka kelima-limanya itu harus ada pada kita. Ya, walaupun haji memang ada syaratnya gitu ya. Jadi kalau mampu, kalau nggak mampu maka ini tidak dilaksanakan, tidak apa-apa. Ya, kalau mampu maka kelima-limanya harus ada pada seorang muslim. Jadi seorang muslim. Dan ini sahabat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan urian singkat ini bermanfaat untuk kita semuanya, ya, minimal sebagai murojaah pengingat buat kita sekalian bahwa kita punya akidah, yaitu akidah Islam, bahwa yang benar hanyalah Islam. Maka penyampaian materi kali ini dengan judul hanya Islam mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.